Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai hubungan dinamika kualitas air terhadap produktivitas perairan. Berikut merupakan nama-nama dari anggota kelompok 4, yakni Cindy Riswana, Liane Diva, Sri Kumala, Aksal Radina, Azhara Koirunisa, dan Alvin Wisnu Pradana. Yang pertama ada parameter biologi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya Cindy Riswana. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari parameter biologi. Yang pertama ada bentos. Bentos adalah organisme yang hidup di permukaan atau di dalam sedimen dasar suatu badan air. Adapun peran bentos diantaranya mampu mendaur ulang bahan organik, membantu proses mineralisasi, menduduki posisi penting dalam rantai makanan, indikator pencemaran, dan menentukan kualitas di suatu perairan. Kemudian menurut Ajeng 2010, bentos memiliki sifat kepekaan terhadap beberapa bahan pencemar, mobilitas yang rendah mudah ditangkap, dan memiliki kelangsungan hidup yang panjang. Oleh karena itu, peran bentos dalam keseimbangan suatu ekosistem perairan dapat menjadi indikator kondisi ekologi terkini pada kawasan tertentu. Kemudian, menurut Suwando 2004, keberadaan bentos di lingkungan perairan dapat dijadikan indikator perubahan kualitas biologi perairan. Hal ini disebabkan adanya respon yang berbeda terhadap suatu bahan pencemar yang masuk dalam perairan dan bersifat immobile. Kemudian jika terjadi perubahan kualitas air di lingkungan perairan, maka akan dapat mengakibatkan terjadinya perubahan sifat fisika kimia, serta terganggunya kegiatan organisme perairan yang hidup di dalamnya, termasuk hewan makrozoobentos. Yang kedua ada plankton. Kelimpahan fitoplankton di suatu perairan dipengaruhi oleh beberapa parameter lingkungan dan karakteristik fisiologinya. Komposisi dan kelimpahan fitoplankton akan berubah pada berbagai tingkatan sebagai respon terhadap perubahan-perubahan kondisi lingkungan, baik fisik, kimia, maupun biologi. Plankton mampu merefleksikan adanya perubahan yang disebabkan oleh penurunan kualitas suatu perairan. Kelimpahan fitoplankton dipengaruhi oleh kondisi faktor fisika kimia air karena keberadaannya sangat bergantung pada kondisi perairan. Plankton memegang peranan penting dalam suatu perairan. Plankton memiliki fungsi ekologi sebagai produsen primer dan awal mata rantai dalam jaring makanan, sehingga plankton sering dijadikan skala ukuran kesuburan perairan. Plankton adalah organisme reni yang mampu hidup melayang-layang mengikuti pergerakan air. Produktivitas primer dalam bentuk plankton dianggap salah satu unsur yang penting pada salah satu mata rantai perairan. Plankton-plankton yang ada di dalam perairan akan sangat berguna dalam menunjang sumber daya ikan, terutama golongan konsumen primer. Kemudian densitas dan diversitas fitoplankton dalam perairan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Densitas fitoplankton akan tinggi apabila perairan yang didiami subur. Selanjutnya yaitu perifiton. Perifiton merupakan produser primer sehingga keberadaan organisme ini berperan penting. Perifiton merupakan salah satu bioindikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan perairan dan indikator dari kualitas perairan. Kelimpahan perifiton ini jika tinggi akan mendukung produktivitas perairan pada ekosistem air. Selanjutnya yaitu nekton. Nekton merupakan organisme yang bergerak sendiri dalam air, tidak tergantung pada arus, contohnya ikan, cumi-cumi, udang, dan sebagainya. Keberadaan nekton di perairan ini dapat mendeskripsikan kompleksitas suatu komunitas nekton di perairan. Organisme ini pun juga dapat bermanfaat bagi manusia dalam melakukan perbaikan gizi dan peningkatan ekonomi. Selanjutnya yang kedua ada parameter fisika yang akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Sri Kumala Handeni Mayang Puspita akan menyampaikan hubungan beberapa parameter fisika dengan produktivitas perairan. Yang pertama adalah kecerahan. Kecerahan merupakan faktor penting karena berdampak langsung terhadap distribusi organisme, khususnya fitoplankton. Tinggi rendahnya nilai kecerahan setiap perairan dipengaruhi oleh keadaan cuaca dan kondisi perairan yang dipengaruhi oleh partikel-partikel terlarut. Kecerahan sangat berhubungan erat dengan produktivitas primer, di mana nilai kecerahan diidentikan dengan kedalaman sebagai berlangsungnya proses fotosintesis. Nilai kecerahan air yang baik bagi kelangsungan hidup organisme perairan adalah lebih dari 45 cm. Selanjutnya ada kedalaman.
Kedalaman akan berpengaruh terhadap penetrasi cahaya yang masuk ke suatu perairan. Pada umumnya, seiring dengan bertambahnya kedalaman, maka penetrasi cahaya yang masuk akan semakin berkurang, sehingga akan berdampak pada produktivitas primer di perairan. Pada permukaan, pada umumnya produktivitas primer masih kecil karena intensitas cahaya yang masuk terlalu tinggi dan akan meningkat pada kolom perairan dengan intensitas yang sesuai dengan klorofil fitoplankton sehingga meningkatkan produktivitas primer. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan intensitas cahaya matahari yang dapat menembus setiap kedalaman pada umumnya menurun seiring dengan bertambahnya kedalaman perairan, sehingga aktivitas fotosintesis akan menurun dan menurunkan pula nilai produktivitas primer pada setiap kedalaman. Selanjutnya ada kecepatan arus. Arus merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang dapat disebabkan oleh tiupan angin, perbedaan dalam densitas air laut, maupun oleh gerakan bergelombang panjang, misalnya pasang surut. Salah satu fenomena arus adalah front. Front merupakan daerah pertemuan dua massa air yang mempunyai karakteristik berbeda. Misal pertemuan antara massa air yang agak panas dengan massa air yang lebih dingin. Front penting dalam hal produktivitas perairan laut karena cenderung membawa air dingin yang kaya akan nutrien dibandingkan dengan perairan yang lebih hangat tetapi miskin zat hara. Kombinasi dari temperatur dan peningkatan kandungan hara yang timbul dari pencampuran ini akan meningkatkan produktivitas plankton yang berdampak pada peningkatan produktivitas primer. Selain front, upwelling juga penting dalam peningkatan produktivitas primer. Upwelling merupakan penaikan massa air dari suatu lapisan ke dalam lapisan permukaan. Gerakan naik ini membawa serta air yang suhunya lebih dingin, salinitas tinggi, dan zat-zat hara yang kaya ke permukaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi arus menyebabkan tingkat produktivitas perairan semakin rendah. Hal ini tidak terlepas dari tidak adanya kesempatan nutrien untuk digunakan oleh organisme autotrof sebagai bahan baku dalam proses fotosintesis. Selanjutnya adalah Total Dissolved Solid atau TDS. Total zat padat terlarut merupakan padatan yang terlarut dalam air berupa zat organik maupun anorganik, yaitu semua mineral, garam, logam, serta kation-anion yang terlarut di air. Umumnya zat padat terlarut tinggi karena banyaknya zat padat terlarut oleh berbagai aktivitas manusia. Semakin tinggi nilai TDS, maka perairan akan semakin berkurang tingkat produktivitasnya. Tingginya nilai indeks TDS menunjukkan banyaknya kandungan zat terlarut dan zat tersuspensi dalam badan air. Keadaan seperti ini mengakibatkan tumbuh-tumbuhan perairan menerima cahaya yang sedikit dan intensitas fotosintesis menjadi berkurang, sehingga oksigen yang diproduksi juga berkurang. Hal ini juga mengurangi kemungkinan organisme untuk bertahan hidup. Padatan tersuspensi yang terkandung dalam perairan dapat muncul sebagai akibat peristiwa erosi, limbah industri, perkembangan alga, pembongkaran atau penyumbatan limbah perairan. Selanjutnya ada intensitas cahaya. Intensitas cahaya merupakan faktor pembatas pada proses fotosintesis. Makin besar intensitas cahaya, maka proses fotosintesis dapat berjalan semakin cepat pula. Tingkat intensitas cahaya yang sangat rendah dapat menghambat proses pertumbuhan dari fitoplankton yang berkaitan dengan laju fotosintesis. Semakin dalam perairan tersebut, maka intensitas cahaya matahari yang masuk semakin berkurang. Hubungan antara intensitas cahaya matahari dengan kemungkinan berlangsungnya fotosintesis di perairan secara vertikal dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada zona fotik, intensitas cahaya matahari masih demikian tingginya, sehingga fitoplankton benar-benar berperan sebagai produser. Lalu ada zona disfotik, intensitas cahaya matahari demikian rendahnya, sehingga fitoplankton bukan merupakan produser yang efektif. Produser di daerah ini sekedar hidup dan tidak mampu tumbuh dan berkembang biak. Lalu ada zona afotik. Di zona ini tidak ada cahaya matahari, sehingga organisme yang didapat hanya organisme heterotrof dan saprofit. Lalu ada warna air. Warna air merupakan hasil refleksi kembali dari berbagai panjang gelombang cahaya, jumlah material yang berada dalam air yang tertangkap oleh mata. Air yang mengandung larutan pekat dan berwarna gelap akan mengurangi penetrasi sinar cahaya masuk matahari ke dalam perairan, sehingga proses fotosintesa tanaman dalam air akan terganggu.
sehingga jumlah oksigen terlarut dalam air menjadi berkurang dan menyebabkan kehidupan organisme dalam air juga terganggu. Warna air biasa diidentifikasi hanya dengan mata telanjang. Selanjutnya ada kekeruhan. Kekeruhan menggambarkan sifat optik air yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat di dalam air. Kekeruhan disebabkan adanya bahan organik dan anorganik yang tersuspensi dan terlarut, misalnya lumpur dan pasir halus, maupun bahan anorganik dan organik yang berupa plankton dan mikroorganisme lain. Menurut Irawati et al. 2013, kekeruhan yang tinggi akan mempengaruhi penetrasi cahaya ke dalam perairan, sehingga akan menurunkan produktivitas primer fitoplankton di perairan. Proses fotosintesis juga dipengaruhi oleh cahaya yang masuk ke dalam perairan, sehingga apabila kekeruhan di suatu perairan tinggi dapat menyebabkan berkurangnya penetrasi cahaya yang masuk ke dalam perairan tersebut, sehingga membuat perairan tersebut tidak optimal untuk pertumbuhan organisme fitoplankton. Kemudian ada total suspended solid. Padatan tersuspensi terdiri atas lumpur dan pasir halus, serta jasad-jasad ternik, yang terutama disebabkan oleh kikisan tanah atau erosi tanah yang terbawa ke badan air. Tingginya kedutan zat padat tersuspensi dipengaruhi oleh limbah yang berasal dari daratan, aktivitas antropogenik, suplai dari ekosistem mangrove, serta kuat arus yang akan berdampak pada peningkatan TSS, yang selanjutnya akan menyebabkan kekeruhan, lalu menghambat penetrasi cahaya matahari dalam kolam perairan. Kurangnya intensitas cahaya matahari yang masuk ke perairan akibat tingginya TSS yang terjadi akan mengakibatkan pertumbuhan fitoplankton akan menghambat pertumbuhan fitoplankton di perairan tersebut. Kadar baku mutu total padatan tersuspensi adalah 30 mg per liter. Dan yang ketiga, ada parameter kimia yang akan disampaikan oleh rekan saya. Pada parameter kimia, ada derajat keasaman atau pH. Menurut Yuliana tahun 2007, ia mengatakan bahwa pH optimum plankton berkisar antara 6,5 hingga 8. Derajat keasaman air mempengaruhi tingkat kesuburan perairan bagi kehidupan jasad renik. Perairan yang terlewat asam atau basah akan kurang produktif, bahkan dapat membunuh biota budidaya. Pada pH rendah, kondisi oksigen terlarut akan berkurang, sebagai akibatnya konsumsi oksigen menurun, sehingga aktivitas pernapasan bagi organisme akan terganggu dan nafsu makan akan semakin berkurang. Pada pH yang terlalu rendah akan terjadi peningkatan konsentrasi H2S yang dalam hal ini juga berarti akan meningkatkan daya racun. Selanjutnya yaitu dissolved oksigen. Kandungan oksigen terlarut sangat berperan penting dalam menentukan kelangsungan hidup organisme perairan. Oksigen dalam hal ini diperlukan organisme akuatik untuk mengoksidasi nutrien yang masuk ke dalam tubuhnya. Oksigen yang terdapat dalam perairan berasal dari fotosintesis organisme akuatik berklorofil dan juga difusi dari atmosfer. Menurunnya kadar oksigen terlarut di perairan menyebabkan terganggunya ekosistem perairan dan mengakibatkan semakin berkurangnya populasi biota. Dan Wantasen tahun 2012 menyatakan bahwa nitrat dalam perairan mempengaruhi pertumbuhan fitoplankton dan tanaman air. Jika kadarnya terlalu tinggi, akan menyebabkan blooming fitoplankton. Nitrat merupakan bentuk nitrogen yang utama pada perairan alami sebagai salah satu nutrien yang penting untuk pertumbuhan alga dan tumbuhan air lainnya, sehingga konsentrasi nitrat yang melimpah dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan bagi organisme perairan khususnya alga, bila didukung oleh ketersediaan nutrien lainnya. Kemudian untuk pertumbuhan yang optimal bagi fitoplankton memerlukan kandungan nitrat perairan pada kisaran 0,9 hingga 3,5 mg per liter. Selanjutnya ada fosfat, di mana sumber fosfat yang ada di perairan dapat berasal dari aktivitas pemukiman, pertanian, perkebunan, kehutanan, akumulasi sisa pakan, dan kegiatan budidaya ikan. Fosfat dalam bentuk ortofosfat dimanfaatkan oleh fitoplankton untuk pertumbuhan, namun jika kadarnya yang berlebihan dapat merusak produktivitas pada perairan. Menurut Panjaitan tahun 2009, limbah organik yang masuk ke dalam perairan dalam bentuk padatan yang terendap, koloid, tersuspensi, dan terlarut mempunyai potensi yang besar untuk menurunkan kualitas air. Baku mutu konsentrasi fosfat yang layak untuk kehidupan biota laut dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup KLH tahun 2004 adalah sebesar 0,015 mg per liter. Amonia atau NH3.
Menurut Amonia 2018, amonia berasal dari siklus nitrogen yang berasal dari dekomposisi bahan organik atau dari produksi ekskresi organisme akuatik. Konsentrasi amonia yang tidak terkendali dapat menyebabkan masalah besar di lingkungan perairan karena toksisitas amonia dapat tiba-tiba meningkat mengikuti perubahan faktor kualitas air yang seperti pH, suhu, muatan ion, salinitas, dan oksigen terlarut. Jika melebihi ambang toleransi, bentuk beracun amonia dapat menghambat pertumbuhan organisme akuatik, bahkan mengakibatkan kematian karena senyawa tersebut mengganggu pengikatan oksigen dalam darah, mengubah pH darah, dan mempengaruhi reaksi enzimatik dan stabilitas membran pada organisme akuatik. Biochemical Oxygen Demand atau BOD. BOD merupakan karakteristik yang menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai atau mendekomposisi bahan organik dalam kondisi aerobik. BOD adalah angka indeks untuk tolak ukur pencemar dari limbah yang berada dalam suatu perairan. Makin besar konsentrasi BOD suatu perairan, menunjukkan konsentrasi bahan organik dalam air juga tinggi, menurut Yudo 2010. Standar maksimum nilai BOD yang dianjurkan untuk biota perairan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 untuk kehidupan biota perairan dengan nilai maksimal 20 mg per liter. Semakin tingginya konsentrasi BOD mengindikasikan bahwa perairan tersebut telah tercemar, sedangkan konsentrasi BOD yang tingkat pencemarannya masih rendah dapat dikategorikan sebagai perairan yang baik. Tingkat pencemaran rendah jika nilai BOD 0 hingga 10 mg per liter, sedangkan tingkat pencemaran sedang jika nilai BOD kisaran 10 hingga 20 mg per liter, menurut Samin 2005. Salinitas. Salinitas berpengaruh terhadap tekanan osmotik air. Semakin tinggi salinitas, semakin tinggi tekanan osmotik air, sehingga mempengaruhi tingkat kerja osmotik ikan. Ikan sangat sensitif terhadap perubahan salinitas yang mendadak. Perbedaan salinitas perairan dapat terjadi karena adanya perbedaan penguapan dan presipitasi. Daerah estuari adalah daerah yang kadar salinitasnya berkurang karena pengaruh air tawar yang masuk dan juga disebabkan oleh terjadinya pasang surut di daerah itu. Keragaman salinitas dalam air laut akan mempengaruhi jasad-jasad hidup akuatik berdasarkan kemampuan pengendalian berat jenis dan keragaman tekanan osmotik. Pada salinitas lebih dari 45 ppt, ikan sangat sulit untuk beradaptasi. Beberapa jenis ikan mempunyai kisaran yang lebar terhadap salinitas, misalnya ikan nila dan udang putih. Selanjutnya, karbon dioksida. Sumber utama karbon dioksida dalam air adalah hasil respirasi organisme yang terdiri dari ikan, bakteri, dan plankton. Fitoplankton pada siang hari melakukan fotosintesis, tetapi pada malam hari melakukan respirasi. Ikan dapat hidup dengan baik pada konsentrasi karbon dioksida di bawah 10 mg per liter. Pada konsentrasi 20 mg per liter, CO2 dapat mempengaruhi metabolisme ikan. Karbon dioksida merupakan bahan utama proses fotosintesis tumbuhan air. Tanpa adanya karbon dioksida, fotosintesis tidak akan berjalan. Karbon dioksida mempengaruhi pH air karena bereaksi dengan air yang membentuk asam lemah atau asam karbonat. Asam karbonat akan terdesosiasi menjadi bikarbonat dengan ion hidrogen atau H+ yang bersifat asam serta karbonat. Berikut merupakan daftar pustaka dari referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.